Hari ini di tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah, kita bisa bermajelis di kajian tafsir ya. Dan mudah-mudahan kajian kita ini bagian dari menyibukkan waktu kita untuk Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena memang sebagian ulama mengatakan di antara kekhasan bulan Ramadan itu adalah interaksi Al-Quran yang lebih ditingkatkan ya. Insya Allah pagi hari ini kita akan baca dari surah Al-Masad ya. Apa Ustaz? Surat Al-Ikhlas Ustaz. Al-Ikhlas jadinya. Baik. Apa nasi itu? Baik. Tafadhali Ummu Gifari, ikroi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Di sini di kitab ini yang ditampilkan langsung ke ayat yang pertama ya. Ya. Ada di dalam, kalau yang di salah satu aplikasi ada sedikit penjelasan ya, dari surah Al-Fatihah ini. Mungkin Anda bacakan aja, nanti sebelum Ummu Gifari yang membaca, Anda bacakan tambahan dari aplikasi yang lain ya. Dan ini masih tafsir Al-Muyassar ya. Ini sebagai tambahan faidah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan tasmiyatus surah, penamaan surah. Jadi kenapa ini dinamai Al-Ikhlas ya? Kenapa dinamai Al-Ikhlas? Maka kata para ulama, sumiyat Al-Ikhlas lishtimaliha ala tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Dinamai Al-Ikhlas, ia dinamai surah ini ya, dengan Al-Ikhlas karena dia mencakup terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mencakup tentang tauhid ya. Tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena di sini mencakup juga ikhlasil ibadah lahu. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian walluju ilaihi duna man siwahu, dan bergantung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Allahus Samad ya. Kemudian juga wa tanzihihi an kulli naqsin wa syirkin, dan mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan penyekutuan dan sekutu. Ya. Nah, ini diantara kesimpulan mungkin ya, kesimpulan surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu artinya memurnikan
tauhid, memurnikan ibadah, kemudian hanya bergantung kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Dan di sini terdapat penyucian dari segala jenis kekurangan, yaitu pada 2 ayat terakhir ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kekurangan. Ya. Kemudian tadi dari penamaan ya. Sekarang dari maqasid as-surah. Di antara hikmah surah ini atau kandungan pokok surah ini adalah, ini mirip-mirip ya. Isbatu tafarrudillah ta'ala bil uluhiyah wal kamal. Menetapkan keesaan Allah dalam uluhiyah dan kesempurnaannya. Kemudian wa tanzihihi anin nadhiri wal mathil, dan menyucikan Allah dari yang menyerupainya. Wa annahu la yuqsadu fil hawaiji ghairuh, dan bahwasanya tidak boleh dijadikan tujuan selain Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi selain Allah tidak boleh dijadikan tempat bergantung. Kemudian warraddu ala man nasaba ila Allah taala al-walad wal walad al-walid wal walad. Dan bantahan kepada orang yang menisbatkan kepada Allah itu sebagai bapak atau sebagai anak. Ini dibantah oleh surah ini. Makanya yang menyatakan Allah itu berbilang, Al-Quran menghukuminya kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalasah. Kafir orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari 3. Nah, di sini ditegaskan lagi. Maka kalau kita merenungkan di surah ini, itu akan banyak yang berpengaruh kepada kehidupan kita. Terutama di ayat kedua misalnya, Allah itu as-samad. Allah yang dituju dalam segala sesuatu, kebutuhan kita. Ya. Taib, nah itu sedikit tambahan ya. Silakan Ummu Gifari. Ya, nah. Suratul Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ayyuhar rasul. Wallahul mutafarridu bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifat. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang Maha Tunggal pada uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. La yusyarikuhu ahadun fiha, tidak ada seorang pun yang menyertainya dalam ketiga hal tersebut. Allahus samad, Allahul ladzi kamula fi sifatis syarafi wal majdi wal azamati. Allah tabaraka wa ta'ala yang maha sempurna dalam sifat, kehormatan, kemuliaan dan keagungan. Alladzi yaqsuduhul khalaiqu fi qada'il hawaiji warragaibi, yang menjadi tujuan para makhluknya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu waladun wala walidun
wala sahibatun. Bahwa Allah tidak memiliki anak, orang tua, dan di istri ya Ustaz? Iya, pasangan. Pasangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu mumasilan wala musyabihan ahadun min khalqih. Dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyerupai atau menyamainya, la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fil af'alih. Dan tidak pula pada nama-namanya, tidak pula pada sifat-sifatnya, dan tidak pula pada perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa. Maha suci dan maha tinggi Allah dari sifat-sifat makhluknya. Baik, barakallahu fiik. Ini jelas ya. Jelas sekali yang dijelaskan di tafsir ini terkait sifat-sifat Allah. Nah, kemudian juga di surah Al-Ikhlas ini ada asbabun nuzul ya. Ada sebab-sebab turunnya. Jadi bahwasanya kaum musyrikin atau Yahudi itu berkata kepada Nabi SAW, kata mereka, sif lana rabbak, gambarkan kepada kita bagaimana Rabbmu. Ya. Jadi orang Yahudi atau orang musyrikin meminta kepada Nabi untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menjelaskan bagaimana Allah itu. Dan ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani atau orang musyrikin menantang. Ya. Dan mereka bertanya seperti ini bukan untuk nantinya beriman. Kalaupun Nabi jawab, ya, itu tidak berpengaruh kepada mereka. Mereka bertanya itu biasanya untuk melemahkan. Biasanya untuk melemahkan. Ya. Baik. Kemudian Allah menurunkan surah ini. Ya. Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Nah, di antara fadail ya, surah Al-Ikhlas di sebagian kitab dibawakan setidaknya ada 4 ya dari keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Yang masyhur bahwasanya Al-Ikhlas itu menyamai atau sebanding ya, dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini semalas-malasnya kita ya. Kalau nggak sempat dalam sehari semalam nggak baca Quran, pas ingat baru mau tidur baru ingat belum baca Quran hari ini. Baca aja Al-Ikhlas 3 kali. Secara pahala insya Allah dapat. Tapi ya seorang muslim kan nggak mungkin kayak gitu terus. Hanya ini maka barangkali ada kondisi yang seperti itu, maka jangan disepelekan ya. Karena besar pahalanya. Baik, kemudian yang kedua, di antara fadail surah Al-Ikhlas ini, Allah jadi akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang sahabat pernah ketika sholat sunnah ya, membaca surah Al-Ikhlas.
Kemudian sahabat yang lain seolah menyepelekannya. Ketika ditanya apa alasan dia membaca Al-Ikhlas, karena dia mencintainya. Maka kata Nabi SAW, man ahabbaha ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, Allah mencintainya. Tentu kalau dulu para sahabat ketika membaca surah Al-Ikhlas dengan cinta, ya, merenungi maknanya, bukan ngejar pendeknya. Kenapa Al-Ikhlas? Ya supaya ringkas, cepat. Ini tentu berbeda ya. Dulu para sahabat cinta kepada Al-Ikhlas ini karena betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terkandung tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan barang siapa man qara'aha ma'al falaq wan nas salasa marrat sabahan wa masaan kafahullahu kulla syai'. Barang siapa yang membacanya bersama Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di waktu pagi dan sore, maka Allah akan melindunginya. Bahkan ada satu lagi, ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh para ulama, man qara'aha asra marrat bunniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang membacanya 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini setiap surah ataupun ayat Al-Quran itu mengandung berkah. Ya. Mengandung berkah. Maka ya beruntunglah seorang muslim yang Allah berikan taufik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kemudian di antara kekhususan surah ini, Nabi SAW itu senantiasa membacanya pada rakaat kedua di sholat sunnah. Nabi SAW membaca surah Al-Ikhlas ini di rakaat yang kedua sholat sunat sebelum fajar, ya. Kemudian sholat sunat setelah maghrib, kemudian juga sholat sunnah setelah tawaf, dan di dalam witir. Nabi SAW membaca surah Al-Ikhlas ini. Dan disandingkan dengan Al-Kafirun. Ya. Rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Nah itu di antara hikmahnya. Kalau Al-Kafirun di sana di dalam surah tersebut itu kita barok, ya, berlepas diri dari kekufuran. Berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya. Kemudian di surah Al-Ikhlas kita menegaskan tentang tauhid kita, bahwasanya hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang satu-satunya diibadahi. Baik. Di sini dikatakan di ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, maksudnya Muhammad, Allah itu adalah yang esa, baik uluhiyahnya. Kalau uluhiyah berarti yang disembah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Rububiyah berarti dalam perbuatannya. Ya. Maka kalau orang yang mengenal Al-Ikhlas, dia akan meyakini hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Dari sini sudah terbantah
Apalagi kejadian kemarin ya yang cukup rame. Ada orang yang berusaha menahan hujan, nggak bisa lah. Karena Allah yang mengatur. Mestinya hujan itu bukan ditahan, tapi kita berdoa agar bermanfaat. Karena kita meyakini yang bisa seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah nggak bisa. Itu kalau kita iman kepada rububiyah Allah. Tapi kalau nggak iman kepada rububiyah Allah, ya seperti yang terjadi seperti itu. Dan di sini juga menunjukkan dakwah tentang tauhid itu dakwah yang tidak boleh berhenti. Dakwah yang tetap harus eksis sepanjang waktu. Bagaimanapun kondisi manusianya, tetap dakwah tauhid itu harus terus diserukan kepada manusia. Karena ya banyak manusia yang nggak paham terhadap hal ini. Seperti diantaranya nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, kata beliau, betapa banyak orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak paham maksudnya. Ini menunjukkan ya pentingnya dakwah tauhid. Kemudian Allah juga esa dalam asma wa sifat. Ya. Yang tidak ada sekutu pun, tidak ada salah seorang pun sekutu yang menyamainya dalam hal tersebut. Taib. Kemudian Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Ya. Allah itu yang sempurna sifat-sifat kemuliaannya, kehormatannya dan keagungannya. Allah itu yang semua makhluk tertuju kepadanya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya apapun yang kita inginkan, yang kita keluhkan, ya sebelum kepada manusia ya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah. Jadi kepada Allah dulu, baru kepada manusia. Dan rasa ini, yakni bergantung kepada Allah, kadang dimiliki juga oleh orang-orang musyrik terdahulu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ada ya, ayat Al-Quran, dan ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Qawaidul Arba' tentang dulu kaum musyrikin ketika dalam kondisi terjepit ya, kepepet, mereka ikhlas beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 65 ya. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berlayar menggunakan perahu, kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak di lautan dan tahu akan celaka, akan binasa, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian karena takut tenggelam ya, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ya tiba-tiba mereka kembali lagi musyrik. Jadi orang musyrik terdahulu demikian, ada kala di waktu tertentu itu justru bergantung kepada Allah. Makanya dikatakan orang musyrik zaman sekarang itu lebih parah daripada orang dulu, orang musyrik dulu.
Kalau orang musyrik dulu itu minta kepada patung dan sebagainya ketika dalam kondisi lapang. Ketika kondisi sulit, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang musyrik sekarang, kondisi lapang musyrik, kondisi susah lebih musyrik lagi. Nah, di sini artinya apa? Artinya kita selaku muslim yang muwahhid ya, yang berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mestinya lebih-lebih lagi gitu loh, bergantungnya kepada Allah, terutama ketika sedang kondisi susah, harus lebih-lebih lagi mengikhlaskan dirinya. Karena orang musyrik saja dulu seperti itu. Bahkan disebutkan di dalam sebagian tafsir, dulu kaum musyrikin itu ketika sebelum berlayar ke lautan, mereka membawa patung-patung mereka ya ke dalam perahu itu. Membawa. Tapi ketika terjadi ada ombak badai, itu dibuang si patung-patungnya. Ini kebodohan ya. Tuhan mereka buang. Mereka buang ke lautan. Karena mereka tahu ini nggak bisa nyelamatin gitu loh. Makanya ya karena tertutupi oleh subuhat, akalnya hilang orang-orang musyrik itu. Ya termasuk di zaman sekarang juga sama ya. Jadi kita harus lebih-lebih lagi bergantung kepada Allah dalam hajat kita, kebutuhan kita. Yang namanya hidup ya. Mesti ada hal yang kita butuhkan. Mesti ada kondisi di mana kita sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah baik ketika lapang maupun ketika susah. Dan Allah menyuruh seperti itu. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Taib. Nah, makna as-samad ya, Ana mau perluas sedikit. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir membawakan banyak sekali maknanya ya. As-Samad itu di antara maknanya yang seperti disebutkan di sini, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang seluruh makhluk itu tertuju kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi alladzi yusmadu ilaihil khalaik fi hawaijihim wa masailihim. Dalam kebutuhan dan permintaan. Di sini hawaij dan rogoib, keinginan. Ya. Dan as-samad juga itu as-sayyid. Ya. Tuan. Kalau orang Sunda bilang jungjunan. Yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Ya kita aja kepada manusia, kalau kenal manusia itu baik hati, kita kadang ya bisa memohon kepadanya. Ini Allah lebih-lebih dari itu. Kemudian yang ketiga ya, kata Imam Ibnu Katsir, as-samad itu tadi yang pertama sama maknanya dengan yang ditafsir di sini. Yang kedua itu sayyid ya, tuan yang sempurna kemuliaannya. Yang ketiga as-samad ini adalah yang senantiasa al-hayyu al-qayyum alladzi la zawal lahu. Allah itu yang senantiasa hidup terus-menerus ya, tidak akan sirna, tidak akan hilang. Kalau manusia ya ada masanya. Kalau Allah itu tempat bergantung yang terus. Manusia ada masanya dia lemah, ada masanya dia
berkurang kekuasaannya, hartanya. Kalau Allah enggak. Ya. Baik. Kemudian di ayat ketiga penulis menyebutkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena kalau Allah seperti itu menunjukkan butuh. Dan di ayat Al-Quran, seandainya ilah itu ada dua, maka bumi dan langit akan hancur. Dan ini pun yang membantah kepada orang yang menganggap Allah itu berbilang. Dan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Baik dalam sifatnya, perbuatannya, Allah Maha Suci. Nah, di sini terkait tidak ada yang semisal dengan Allah. Dalam bab asma wa sifat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu isbat, menetapkan sifat untuk Allah tanpa menanyakan bagaimana, tanpa mentakwil, tanpa menghilangkan. Ketika Allah menyebutkan Allah itu bersemayam, Allah itu istawa, Allah turun, ya kita sebutkan sebagaimana yang Allah sebutkan. Allah memiliki tangan, hanya ya beda tangannya Allah dengan makhluknya. Jangankan tangannya Khalik dan makhluk, ya. Sesama makhluk saja beda. Sesama makhluk yang satu jenis saja antara manusia satu dan yang lainnya beda. Apalagi misal tangan manusia, mohon maaf, dengan hewan kan beda. Itu tapi sisi penamaan sama, namanya tangan. Bahkan terkadang fungsinya sama. Maka terhadap sifat Allah juga kita menetapkan, tapi tidak menanyakan bagaimana, tidak memikirkan. Tapi kita menetapkan isbat. Menetapkan Allah itu memiliki sifat dengan keagungannya yang layak untuk Allah, tapi tidak ada yang seperti Allah. Cuman sebagian manusia menganggap kalau kita menyebutkan Allah itu memiliki tangan, orang lain menyangka kita menyerupakan Allah. Wah, ente mujasim katanya. Menyerupakan Allah. Bukan, kita bukan menyerupakan, tapi kita menetapkan. Isbat, menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah kabarkan melalui Nabi SAW. Ya. Taib, jadi itu tafsir surah Al-Ikhlas. Taib. Selanjutnya, surah Al-Masad. Silakan Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Khasirat yada abi lahabin wa syaqiya bi'idha'i Rasulullahi. Ulangi. Khasirat yada abi lahabin wa Kenapa syaqiya. ditasdid? Kenapa ditasdid? Yadda. Yadda artinya apa yadda? Tangan Ustaz. Ada tasdidnya di dalamnya? Oh ya. Nggak ada tasdidnya? Yada. Khusirat yada abi lahabin. Khasirat. Khasirat yada abi lahabin
wa syaqiya bi'idha'ihi Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Diterjem dulu atau enggak usah dah? Atau enggak usah? Terjem. Merugilah kedua tangannya Abu Lahab dan celaka Abu Lahab karena gangguannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tahaqqaqa khusranu Abi Lahabin, dan sungguh benar-benar terjadi kerugian. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Dan tidaklah berguna untuknya harta dan anak-anaknya. Falan yuradda an syai' fala yuradda anhu syai'an Yarudda. yarudda. Falan yarudda anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bihi. Maka keduanya tidak dapat menolak satupun dari tidak bisa menolak satupun atau apapun apabila turun kepadanya azab Sedikit pun. sedikit pun. Maka keduanya tidak dapat menolak sedikit pun apabila turun kepadanya azab dari Allah. Ya. Terus. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang memiliki api yang menyala-nyala. Belum dibaca itunya. Afwan. Saya dakhulu nara jahannama dzatil lahabil mushta'ili. Ia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang memiliki api yang menyala-nyala. Huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilu syauka. Dan dia istrinya dan dia dan istrinya yang membawa duri. Fatatarahuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'adhiyatihi. Yang ia melemparkan duri itu ke jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melukainya. Fi jidiha hablum min masad. Fi unuqiha hablu mahkumal qatli min lifin. Sebentar. Fi unuqiha, ya Ustaz. Dibacanya apa? Fi unuqiha hablu mahkumal qatli. Bukan mahkuma ya. Muhkamil qatli. Muhkamil. Fi unuqiha hablu muhkamil qatli min lifin syadid. Fatli. Pakai fa, bukan qatli. Fi unuqiha hablu muhkamil fatli min lifin syadidin khashnin. Khushnin. Di leher istrinya ada tali yang mengikat atau menjerat dari serabut yang keras lagi kasar. Turfa'u bihi fi nari jahannama thumma turma ila asfaliha. Istrinya itu akan diangkat dari jahanam, kemudian dilemparkan ke bagian paling bawah neraka jahanam. Baik. Ya. Barakallahu fiik. Surah Al-Masad ya. Di sini dikatakan surah Al-Masad. Dan itu penamaan yang masyhur ya, kalangan para ulama. Kenapa disebut Al-Masad? Al-Masad itu kan artinya serabut ya. Jadi serabut yang kasar itu Al-Masad. Kenapa disebut Al-Masad surah ini? Surah ini disebut demikian karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
al-masad ini sebagai azab yang diberikan kepada istrinya Abu Lahab. Yang diberikan kepada istrinya Abu Lahab. Nah, di sini kita lihat potret suami istri yang durhaka ya. Ini naudzubillah dalam hidup seperti itu ya. Potret suami istri yang durhaka, yang kedua-duanya kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam surah ini ada pelajaran, kata beliau. Kata beliau, likulli muta'awinina 'alal ismi au 'ala ismi ma au 'ala udwanin ma. Ya. Jadi ayat ini berlaku juga bagi orang yang tolong-menolong dalam dosa tersebut, atau dalam suatu dosa apapun, atau dalam permusuhan. Ini kena sama ancamannya. Yakni akan rugi gitu loh. Akan rugi orang yang ta'awun, tolong-menolong dalam dosa. Baik itu keluarga dengan keluarga, untuk menjatuhkan yang lainnya, untuk menjatuhkan keluarga sendiri, atau kita dengan teman untuk menjatuhkan orang lain. Ini potret suami istri yang durhaka kedua-duanya ya. Padahal mereka ada sisi kedekatan nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menjelaskan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dekat Nabi ya, itu ada 3 kelompok, kata beliau. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu paman beliau atau kerabat beliau yang beriman kepada beliau, beriman kepada Nabi. Kemudian berjihad bersama Nabi. Dan masuk Islam. Nah itu ada. Yakni Hamzah dan Al-Abbas. Ya. Nah ini Hamzah dan Al-Abbas itu paman Nabi yang beriman kepada Nabi SAW, berjihad, dan beliau berdua masuk Islam. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, itu kelompok yang sanada, kismun sanada wa sa'ada walakinnahu bakin alal kufri. Kelompok yang mendukung dan membantu dakwah Nabi. Jadi mendukung dan membantu dakwah Nabi. Akan tetapi tetap dalam keadaan kafir. Mendukung Nabi, membela Nabi, tapi nggak masuk Islam. Yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib. Yang Nabi juga cinta kepada beliau.
Nabi sampai mendakwahkan tauhid kepada Abu Thalib hingga akhir hayatnya. Sampai Allah menurunkan innaka la tahdi man ahbabta. Baik, yang ketiga, ini kelompok yang anada wa arada, yang menentang dan berpaling, bahwa kafir juga kafir, seperti Abu Lahab. Ya. Nah, ini saudaranya Nabi SAW. Nah, faidahnya untuk kita, ini Nabi SAW, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada keluarganya yang nggak suka. Ada keluarganya yang tidak suka kepada beliau. Yang merintangi dakwah beliau. Menentang kepada beliau. Yang mendustakan beliau. Apalagi kita, ya. Jadi kita betul, ya, siapa sih yang tidak sayang dengan keluarga, ya? Kita sayang dengan keluarga kita. Ingin semuanya dapat hidayah. Baik Islam ataupun hidayah sunnah. Tapi terkadang ya tidak seperti yang kita inginkan. Mending kita alhamdulillah keluarga nggak ada yang sampai menentang keras, ya. Sekedar tidak mau saja diajak. Nabi SAW sampai ada yang menentang keras. Dan di sini pun menunjukkan kedekatan dari sisi nasab keluarga itu nggak menjamin, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin lantas semuanya pasti baik, ya, enggak, ya. Di sini kita harus sadar tentang hakikat hidayah. Hidayatul irsyad mungkin bisa kita membimbing, mengajari mereka hal-hal yang baik. Tapi untuk hidayatul taufik, nah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini dikatakan tabat, ya. Tabat itu kerugian. Juga bisa bermakna doa celaka. Ya. Nah, ini kecelakaan dinisbatkan kepada Abu Lahab. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Abu Lahab juga mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika suatu saat Nabi keluar, kemudian naik ke atas gunung, kemudian berseru, kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku menceritakan bahwasanya musuh itu gini. Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, na'am. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya aku adalah yang memperingatkan kalian tentang di hadapan kalian ada azab yang pedih. Nah, di sana ada Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'tana? Hanya untuk ini aja kamu mengumpulkan kami? Tabban laka. Kata Abu Lahab kepada Nabi, tabban laka. Celaka kamu. Maka Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallahu ta'ala tabbat yada abi watab. Yang celaka itu ya Abu Lahab, bukan Nabi SAW. Jadi Abu Lahab dikatakan celaka. Karena
sudah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan terjadi hal ini. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi hartanya, anaknya tidak akan bisa menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau azab itu sudah turun, ya nggak bisa kita menebus diri dengan harta ataupun anak. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di dunia, ya. Di dunia ya, seorang itu bisa dengan hartanya, dengan pangkat anaknya. Tapi di akhirat enggak. Kalau azab Allah sudah kena, ya udah. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Baik. Dan dulu kaum-kaum banyak yang menantang. Fa'tina bima ta'iduna. Sok mana, datangin kepada nabi-nabi itu. Akhirnya Allah turunkan azab secara kontan. Kemudian juga kelak di akhirat. Seandainya manusia diberikan harta sepenuh bumi emas, mereka ingin menebus dirinya dari azab. Makanya di antara angan-angan di akhirat yang terlontar dari orang-orang yang dipastikan masuk neraka, di antaranya itu ingin menebus dirinya dengan harta, ingin ada yang menolong. Makanya Allah bantah di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Fama tanfa'u syafa'atus syafi'in. Kemudian juga wama lidh-dhalimina min ansar. Wama lahum min nasirin. Itu banyak di dalam Al-Quran, nggak ada yang bisa nolong. Jadi ingin menebus dirinya dengan harta, ingin ada yang nolong, bahkan ingin dibalikan ke dunia. Robirji'un, kembalikan ke dunia. Buat apa? Buat senang-senang? Enggak. La'ali a'malu sholiha fima taroktu. Supaya bisa beramal soleh yang dulu enggak sempat. Kata Allah, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omong kosong doang. Ini keumuman manusia demikian nanti yang celaka. Makanya hal-hal yang bisa atau sangat kita butuhkan di akhirat, ya kita upayakan dari sekarang. Hal-hal yang membebani di akhirat, kita ringankan dari sekarang. Hal yang membebani kita, ya dosa, zalim, dan sebagainya. Hal-hal yang bermanfaat bagi kita, ya penolong, syafaat. Ya. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi penolong bagi kita. Saum. Itu bisa menolong kita. Kemudian sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Ya. Wa mra'atuhu. Dan istrinya juga. Artinya istrinya masuk neraka juga. Nah di sini ada faidah Ahlus Sunnah ya, terkait seorang yang sudah meninggal itu tidak menghukumi kecuali yang dihukumi oleh Al-Quran ataupun hadis. Jadi Ahlus Sunnah tidak menyatakan seorang itu pasti neraka, pasti surga. Enggak. Kecuali ada nasnya. Seperti di sini. Allah menyebutkan Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka.
Maka kita ketika menyebutkan Abu Lahab dan istrinya masuk neraka itu betul. Dan Allah sebutkan seperti itu kenapa? Agar kita bisa menjauhi amalan-amalan dia. Kita bisa menjauhi perbuatannya. Karena perbuatannya dia menjadikan sebab dia masuk neraka. Supaya kita jauhi gitu loh. Begitupun Fir'aun. Kemudian juga Amr bin Luhai. Kemudian juga istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Itu masuk neraka. Adapun orang lain, ya siapapun dia, apalagi di zaman sekarang, kita nggak bisa memastikan ini orang pasti masuk neraka, ya, nggak bisa. Termasuk ini orang pasti masuk surga. Wali ini sudah di surga, nah, itu nggak bisa kayak gitu. Dari mana taunya? Ya, atau kiai ini pasti masuk surga, ustadz ini pasti masuk surga, nggak bisa kayak gitu. Karena vonis surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat yang zahirnya. Melihat yang zahirnya. Artinya apa? Kalau kita melihat saudara kita meninggal dalam keadaan Islam, dikenal taat, ya kita doakan agar mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kita juga tidak merasa aman, khawatir melakukan dosa. Maka kita mendoakan juga ampunan. Karena bab ini, ya sebagian orang yang umum, kadang bermudah-mudahan. Oh itu masuk neraka, itu masuk surga pasti. Mencap orangnya itu nggak boleh. Tapi menjelaskan perbuatan, nah itu harus. Harus. Misalnya amalan seperti ini menyebabkan masuk surga. Amalan, maka lakukanlah. Kemudian amalan seperti ini menyebabkan masuk neraka, maka jauhilah. Nah, itu boleh. Tapi kalau yakni ta'yin memponis orangnya, nah itu perlu dalil. Adapun di sini Abu Lahab dan istrinya Ummul Jamil, ya, itu dipastikan masuk neraka. Dan dia ini sering membawa kayu bakar. Ya. Jadi membawa duri, kemudian duri itu ditabur. Terutama di jalan yang sering dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya Nabi terkena dari duri tersebut. Nah di sini cobaan kepada Nabi bukan hanya secara mental ya, tapi fisik juga. Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kita lebih banyak bersyukur ya. Karena cobaan-cobaan yang dialami oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam itu kalau dibandingin dengan kita nggak ada apa-apanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam berdakwah Allah bekali sebab-sebab yang bisa melapangkan dada, ya. Seperti sholat malam, kemudian juga membaca Al-Quran. Karena ya medan dakwah itu seperti itu, perlu sabar. Nah, maka Abu Lahab ini dan istrinya Allah siksa ya, di akhirat sebagaimana dia melakukan
gangguan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diangkat, dibelitkan di lehernya serabut, ya, yang kasar, yang keras. Kemudian diangkatkan ke atas neraka jahanam, kemudian dilempar sampai ke yang paling bawah. Nggak kebayang ya gimana ngerinya. Yang jelas itulah balasan bagi orang-orang yang menghina Nabi, menyakiti Nabi. Dan menyakiti Nabi SAW bisa dengan tadi fisik langsung. Bisa juga dengan ucapan. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan kita tidak boleh menyakiti Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang kafir menghina Nabi. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Kemudian lebih spesifik lagi, Allah menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadi seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Maka Allah pun membersihkannya dari apa-apa yang mereka katakan. Sungguh Nabi Musa itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dikatakan wa yaquluna huwa udhun. Padahal ya itulah godaan yang Nabi rasakan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kendati pun demikian, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat nama beliau. Allah jadikan beliau tetap sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Taib. Allahu alam, kita lanjutkan satu surah lagi ya. Silakan. Satu surah lagi masih bisa, Umu. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maziro ya Ustaz, muskilah fi syabakah. Baik. Suratun Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berombongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Idza jaa nasrullahi wal fath, ay idza tamma laka ayyuhar rasul an-nasru ala kuffari Quraisy wa tamma laka fathu Makkah. Jika telah sempurna bagimu wahai Rasul kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy dan telah sempurna bagimu pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ay wa ra'aital katsira minan nasi yadkhuluna fil islami jama'atin jama'at. Dan engkau akan melihat banyak dari manusia akan masuk ke dalam Islam secara berombongan.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Idza waqa'a dzalika fatahayya biliqa'i rabbika bil iksari minat tasbihi bihamdihi wal iksari min istighfarih. Innahu kana katsirat taubati 'alal musabbihina wal mustaghfirina yatubu 'alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum. Jika hal tersebut terjadi, yaitu pertolongan dan kemenangan dari Allah, fatahayya biliqa'i rabbika bil iksari minat tasbih, maka persiapkan diri Baik. Iya. Kalau suara Anda terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Baik. Ini umum malah keluar ya? Ada. Ana ulang, Ustaz. Iya. Jika hal tersebut terjadi, maka persiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Rabb-mu dengan memperbanyak tasbih, dengan memujinya dan memperbanyak istighfar kepadanya. Sesungguhnya dia Rabb-mu Maha penerima taubat atas orang-orang yang bertasbih dan orang-orang yang beristighfar. Yatubu 'alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum. Dia menerima taubat atas mereka dan merahmati mereka dan menerima taubat dari mereka. Baik, barakallah. Iya. Di sini surah An-Nasr ya. Surah ini turun berkenaan dengan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Allah berikan kepada Nabi pertolongan dan kemenangan. Allah gabungkan An-Nasru dan Al-Fathu. Ya. Karena terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan An-Nasru saja, pertolongan saja. Terkadang mendapatkan Al-Fathu saja. Di sini Allah menggabungkan keduanya. Sebagian sahabat mengira ketika turunnya ayat ini, ya, ayat ini kata sebagian sahabat adalah memerintahkan kepada kita agar memuji Allah dan beristighfar kepada Allah atas atau jika kita ditolong dan dibukakan kepada kita. Maka ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah tanda dekatnya ajal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ya. Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berkelompok-kelompok. Ya. Ini diantara buah
dari kesabaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di antara sebab pertolongan adalah sabar. Allah memberikan kepemimpinan, pertolongan itu karena sabar, kemenangan, berjuang dan sabar, dan tidak putus asa dengan hasil yang di depan seolah sedikit gitu hasilnya, seolah nggak ada hasil gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai dakwah, yang masuk Islam perorangan, itu pun di bawah tekanan yang luar biasa. Di kemudian hari, Nabi melihat manusia masuk Islam itu jamaat banyak, ya. Maka kalau sudah seperti itu, ini untuk Nabi ya, persiapkan diri untuk bertemu dengan Allah dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan sebagainya. Karena Allah itu zat yang menerima taubat, selalu menerima taubat, merahmati. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terlebih lagi kita. Ya. Kita apalagi ajal kita nggak tahu kapan ya. Terus sabar dan perjuangan kita baru segimana. Ya. Tentu harus lebih banyak lagi dalam hal ini. Kita harus senantiasa ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersabar dalam proses berjuang, baru nanti Allah akan sempurnakan pertolongannya dalam perkara apapun ya, baik dalam dakwah, dalam belajar, terkhusus misalkan dalam belajar ya, dalam menghafal misal. Kadang sebagian penuntut ilmu tuh lupa dengan pertolongan Allah. Sehingga ya lebih banyak futurnya. Padahal ingat Allah tuh akan nolong gitu. Cuman sebab-sebab yang menjadikan Allah nolong tuh kita tempuh dulu, sabar, berjuang. Nanti Allah perlihatkan. Dan di sini bedanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan raja-raja sebagaimana umumnya. Kalau manusia umumnya ketika perang, menang, bisa menaklukkan dan sebagainya, mereka ya poya-poya dan lain sebagainya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemenangan ada di tangan beliau, kejayaan dan sebagainya, ini diperintahkan untuk mensucikan Allah, beristighfar. Karena ya itu murni pertolongan dari Allah. Dan barangkali kita lebih banyak dosanya. Mungkin di pagi hari ini cukup segitu ya. Umahat semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita baca, baik dari Tafsir Muyassar ini, juga tadi ada sedikit tambahan faidah dari kitab-kitab yang lainnya. Mungkin ada soal ya, silakan. Kalau perlu diperjelas atau itu kan. Iya.
Dari Ibu Dwi Nurbaiti, bolehkah kita berdoa kepada Allah meminta agar anak kita segera diberikan hidayah dan taufik agar menjadi orang yang soleh, taat beribadah, dan rajin menuntut ilmu syar'i, mendapatkan hidayah sunnah. Dalam doa tersebut menggunakan kata segera, ingin segera dikabulkan dalam waktu dekat, boleh tidak Ustaz? Baik, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, dalam berdoa itu kan tentu perhatikan adab-adab doa ya. Perhatikan adab-adab doa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Perhatikan sumber rezeki kita, makanan kita, pakaian kita. Kemudian hadirkan hati kita dalam berdoa. Kemudian juga kita tidak isti'jal, tidak meminta segera. Meminta segera itu artinya kita mengatakan, saya udah berdoa tapi kok nggak dikabulkan. Tidak seperti itu. Dan semua doa itu pasti dikabulkan. Cuman cara pengabulannya, cara pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti seperti yang kita inginkan, tidak selalu percis seperti yang kita minta. Kadang Allah tunda sebagai pahala. Kadang Allah beri seperti yang diminta. Dan kadang Allah jadikan sebagai sebab terhindarnya kita dari musibah. Maka kalau kita minta segera, kemudian Allah tidak mengabulkan, nanti suuzon. Kalau kita berdoa ya Allah berikan hidayah kepada kita, kepada keluarga. Seperti itu saja. Karena selain doa juga kan ada upaya. Dan tadi dikhawatirkan kita gagal dalam berdoa. Saya terus berdoa tapi kok nggak diijabah. Nah itu gagal dalam berdoa. Gagal dalam berdoa. Jadi tugas kita berdoa kepada Allah. Adapun nanti kapan tidaknya diberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui mana yang maslahat bagi kita. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya. Silakan ummahat yang lain, ada lagi boleh raise hand ya atau lewat chat. Masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Baik. Ya, barakallahu fikum. Ya, dari anak cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.